Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas besar sistem kendali digital tentang kendali kecepatan putar motor DC. Nama saya Mumtazah Nisa Feruzen, NIM 1102170138. Nama saya Dipa Surya Putra, NIM saya 11021711063. Nama saya Rafizal Hanif, NIM 1102174099. Nama saya Andis Widya Nuran, NIM 110217402. Kami dari kelas L4105 dan yang pertama akan dimulai dari rekan saya Divya. Di sini saya akan menjelaskan bagian pemodelan sistem dan fungsi transfernya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu motor DC itu apa. Motor DC adalah piranti elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Seperti yang terlihat pada slide, di sini terdapat jangkar terminal atau VT adalah sinyal inputnya berupa tegangan arus searah dengan output gerakan rotasi atau kecepatan sudut angular ditunjukkan pada slide yaitu deta per dt. Selanjutnya, apa manfaat kendali motor DC? Yang pertama, kita dapat menentukan kecepatan putar motor DC dan juga kecepatan putar stabil terhadap gangguan atau disturbance. Selanjutnya, model fisik motor DC. V merupakan inputnya, dalam hal ini tegangan arus searah, dan terdapat hambatan dalam dan induktansi. Dan ada E, yaitu tegangan jangkar. Ada torsi yang akan diatur dengan cara mengatur arus armature pada motor DC. Nah, semua keterangannya tertera samping. Pada model ini, input pada sistem adalah tegangan V yang dipasang pada jangkar motor, sementara outputnya adalah kecepatan batang angular. Juga diasumsikan gesekan viskos model, yaitu torsi gesek proporsional dengan kecepatan putar. Untuk parameter fisik yang digunakan, yaitu berdasarkan datasheet, yaitu momen inersia motor, konstanta viskos motor, konstanta gaya elektromotif, konstanta torsi motor, resistansi, dan induktansi. Oke, lalu performa sistem yang diinginkan. Apa sih performa yang kami inginkan? Yang pertama yaitu tidak ada error steady state. Yang kedua, overshoot kurang dari 5%, dan settling time-nya kurang dari 3 detik. Dan ini analisis open loop-nya. Jika respon sistem open loop, diberikan sinyal unit step 1 volt. Oke. Ini didapatkan dari MATLAB dengan sumbu Y itu sebagai kecepatan putar motor, dan sumbu X-nya itu sebagai waktunya. Dan diperoleh dari sintaks berikut. Yang pertama, num, yaitu numerator, itu 2 didapatkan dari pembilang fungsi transfer, lalu den di numerator yaitu dari penyebutnya, 1 sebagai koefisien dari S kuadrat, 12 dari 12S, dan 20,2 itu konstanta 20,2. Lalu yang ketiga ada sis, sama dengan TF, num, den, yaitu pembilang, num sebagai pembilang dan den sebagai penyebut. Lalu pada fungsi sis ini digunakan unit step. Di sini saya akan menjelaskan analisis yang didapatkan. Yang pertama itu ada sistem order 2 memiliki 2 pol, yaitu yang pertama S1-nya min 9,9975 dan S2 sama dengan min 2,0025. Itu didapat dari mana? Itu didapat dari penyebut dari fungsi transfer difaktorkan dan didapatkan hasil segitu yang tertera. Nah, yang kedua, sistem stabil. Kenapa dikatakan stabil? Karena kedua pol bernilai real dan berada pada sebelah kiri bidang S.
Nah, yang ketiga itu sistem bersifat overdamp karena kedua pol tidak memiliki nilai imajiner. Yang keempat, nilai putaran motor saat steady state dari respon unit step adalah 0,1 radian per second. Nah, ini ada rise time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 0,9 dari nilai maksimum. Nah, dan diperoleh rise time-nya itu 1,27 second. Nah, untuk settling time-nya, waktu yang diperlukan untuk sistem mencapai 98% dari nilai maksimum. Yang karakteristik yang dijelaskan sebelumnya. Nah, diperoleh settling time-nya 2,1 detik. Nah, lalu kesimpulan. Pertama itu sistem stabil. Nah, yang kedua, output sistem saat steady state bernilai 0,1 radian per second, sementara nilai input 1 volt. Jika ingin meningkatkan performa dengan sistem feedback, sinyal error yang dihasilkan komparator tidak sebanding, maka diperlukan penguat dengan gain sebesar 10 pada umpan balik agar sinyal error yang dihasilkan sebanding. Apa maksudnya dari penjelasan yang ini? Saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada suatu sistem pada keadaan steady state, di mana input RT-nya bernilai 1, dan untuk CT pada keadaan steady state itu bernilai 0,1, di mana CT diberi feedback lalu dimasukkan ke komparator. ET yaitu RT min CT yang bernilai RT-nya itu 1 dikurang 0,1, maka ET didapatkan nilai 0,9. ET itu sinyal error. Seharusnya sinyal error bernilai 0. Nah, untuk agar sinyal error bernilai 0, maka solusinya dengan menambahkan penguat dengan gain 10 pada umpan balik. Nah, sehingga pada saat steady state, ET sama dengan RT dikurang 10 dikali CT. 1 dikurang 10 kali 0,1. Maka hasilnya 0. Sekian penjelasan dari saya. Perancangan pengendali. Jadi rencananya perancangan pengendali menggunakan kendali proporsional dan metode Rule-Dockers untuk menentukan nilai gain yang tepat dengan performa sistem yang diinginkan. Nah, tapi di sebelumnya di performa sistem kan dibilang tidak ada steady state error. Nah, untuk menghilangkan error ini maka ditambahkan integrator. Oke. Dari yang fungsi transfer ini kita turunkan, disederhanakan, mendapatkan fungsi transfernya CS per RS seperti ini. Dengan K itu kendali proporsional yang belum ditentukan. Lalu persamaan karakteristiknya adalah bagian penyebut sama dengan 0, lalu dibuat bentuknya seperti ini. Nah, kenapa harus dibuat bentuknya seperti ini? Nah, jadi persamaan karakteristiknya harus K kali 1 plus KGS sama dengan 0. Nah, diperoleh GS-nya ini 20 per S pangkat 3 tambah 12S pangkat 2 ditambah 20,02 S. Nah, GS ini penting karena di MATLAB untuk mencari root locus harus dengan GS ini. Nah, caranya itu ngeplot GS-nya. Diplot. Nah, numeratornya 20 atau pembilangnya 20. Di numerator atau penyebutnya 1 adalah koefisien dari S pangkat 3, 12 adalah koefisien S pangkat 2, 20,02 adalah koefisien S, dan 0 adalah konstantanya. Nah, sis merupakan fungsi transfer dari numerator dan denominator. Lalu dicari root locusnya. Nah, ini adalah hasil dari sintaks yang tadi sudah dibuat. Ini root locusnya. Bisa dilihat di sini ada keadaan di mana sistem tidak stabil, yaitu nilai pol di atas 0 atau di bagian kanan bidang S. Sehingga kita jangan ambil di sini. Oke. Nah, lalu setelah dicari-cari dapat nih
gain sebesar 0,84. Nah, ini tuh persen overshoot-nya 4,66 dengan damping ratio hampir 0,7. Nah, damping ratio 0,7 itu bagus, sekitar 0,6, 0,7, 0,8 itu overshoot-nya tidak terlalu tinggi. Oke. Maka dipakai gain sebesar 0,847 karena memiliki nilai overshoot 4,66 yang di bawah 5%. Yang kriteria kita tadi overshoot di bawah 5%. Nah, dengan respon sistem dengan K 0,847 terhadap fungsi start dalam bagian waktu diperoleh dengan sintak ini. Nah, K-nya masukkan 0,847 dan ini fungsi transfernya, fungsi transfer sistem closed loop, dan diberikan input step, maka responnya akan seperti ini. Nah, respon step dari sistem yang diberikan gain 0,847. Nah, kita bisa lihat maksimum overshoot-nya 5%. Ya. Sementara nilai steady state-nya itu 0,1. Lalu ini rise time-nya sekitar 2,15 detik. Dan settling time-nya sekitar 2,53 detik. Ini kriteria 2%. Nah, ke atasnya juga masih plus minus 5%, plus 5%. Nah, dari kesimpulan ini, sistem ini memenuhi performa yang diinginkan, yaitu tidak ada steady state error, maksimum overshoot di bawah 5%, dan settling time kurang dari 3 detik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.